Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video kali ini saya akan menunjukkan kepada para calon peserta didik yang akan melanjutkan ke MAN 3 Tulungagung, di mana untuk proses pendaftarannya kita menggunakan pendaftaran secara online ya, melalui portal PPDB online MAN 3 Tulungagung. Untuk itu nanti silakan diperhatikan dengan seksama. Saya akan berikan penjelasan bagaimana caranya mendaftar atau menggunakan aplikasi PPDB online di MAN 3 Tulungagung. Yang pertama, silakan akses melalui laman ppdb.man3tulungagung.sch.id. Setelah terbuka, nanti halamannya seperti ini. Kita lihat di bagian atas ada beberapa menu yang nanti bisa kalian pergunakan. Ada halaman awal, alur dan jadwal, daftar untuk proses pendaftaran, pengumuman, login. Ini dipergunakan apabila kalian sudah melakukan proses pendaftaran. Selanjutnya halaman kontak, ini untuk melakukan tanya jawab atau konsultasi kepada admin PPDB MAN 3 Tulungagung. Yang pertama untuk halaman awal, ini merupakan seperti ini, halaman welcome. Selanjutnya alur dan jadwal, ini nanti terkait dengan informasi apa saja yang ada di laman PPDB. Daftar, ini untuk proses pendaftaran ya. Pengumuman, ini nanti terkait dengan hasil seleksi ya. Apakah nanti anak-anak diterima atau tidak di MAN 3 Tulungagung. Selanjutnya login, ini nanti dipergunakan untuk anak-anak yang sudah memiliki akun PPDB ya. Apabila belum punya, nanti silakan pilih ini yang daftar, menu yang bawah. Selanjutnya kontak. Ini dipergunakan untuk apabila anak-anak menyampaikan pertanyaan kepada panitia PPDB di MAN 3 Tulungagung. Sekarang kita langsung menuju ke proses pendaftaran ya. Di menu daftar, di sini ada beberapa kotak ya, username, password. Ini dipergunakan apabila kalian sudah memiliki akun. Apabila belum memiliki akun, ya pilih menu daftar. Ya. Yang pertama, kalian masukkan emailnya, email kalian. Misalkan emailnya adalah sesuai dengan email masing-masing. Selanjutnya username ini singkat saja ya, tidak perlu panjang-panjang. Misalkan salah satu dari nama kalian ya. Sini saya pakai ini 123 MAN 3 TA. Password ya. Kita ulangi. Dan tolong untuk dipastikan username dan password ini jangan sampai lupa ya. Karena nanti apabila lupa ya, kalian tidak bisa login ya. Tapi kalau memang betul-betul lupa, nanti silahkan disampaikan ke panitia, bisa melalui WA yang sudah ada di brosur atau melalui menu kontak ya. Selanjutnya apabila ini sudah terisi semua, kita pilih menu daftar untuk melakukan daftar akun. Nah, akun berhasil dibuat, silakan login. Nah, apabila ada notifikasi seperti ini, abaikan saja, bisa disimpan, bisa tidak. Selanjutnya, anak-anak silakan login dengan
username dan password yang baru saja dibuat tadi. Ya, pilih menu login ya untuk masuk. Apabila lupa, nanti silakan diklik lupa password. Ini nanti silakan dimasukkan emailnya, terus dimasukkan ini. Di sini nanti berupa keamanannya berupa penjumlahan ya. Nanti kalian masukkan email ini. Selanjutnya, setelah berhasil login, silahkan diisi beberapa data untuk proses pendaftaran PPDB online ini, mulai dari identitas calon siswa, data orang tua atau wali, kejuaraan yang pernah diikuti, upload berkas, dan lakukan finalisasi. Nah, beberapa pilihan ini nanti kalian harus mengisi secara lengkap ya, secara lengkap biar nanti anak-anak mempunyai data induk di madrasah ya, sehingga apabila terjadi kekurangan kita bisa mencarinya melalui halaman PPDB ini. Yang pertama, kita pilih di menu identitas calon siswa. Pendaftar wajib melengkapi form dengan data yang valid dan dapat dipertanggungjawabkan. Yang pertama adalah identitas calon peserta didik. NISN-nya kita masukkan ya. Terus NIK-nya, nama siswa, nama kalian sendiri, tempat lahir. Diusahakan untuk mengisinya menggunakan huruf kapital semua ya. Ini jenis kelaminnya, agamanya. Selanjutnya di sini ada jurusan ya yang harus kalian pilih. Misalkan jurusan yang pertama ini adalah agama, jurusan yang kedua adalah IPS ya. Nanti silahkan disesuaikan dengan data dari masing-masing anak. Selanjutnya, selain jurusan, nanti kalian diperintahkan untuk mengisi atau memilih program keterampilan ya. Dikarenakan di Mandika Tulungagung mulai tahun ajaran 2020-2021 ini ada program keterampilan yang sudah di SK-kan oleh Kementerian Agama Pusat. Di antaranya yaitu desain grafis ya, robotika, tata boga atau PHP, menjahit dan membatik. Di mana program keterampilan ini sudah selayaknya dengan di SMK ya. Jadi Mandika Tulungagung dipastikan tidak kalah mutunya dengan madrasah yang lain atau sekolah di sekitar kita. Jadi anak-anak silakan dipilih, misalkan yang memilih ini menjahit, terus anak yang pertama kita pilih anak yang pertama, jumlah saudaranya ada 2. Kalau memiliki saudara tiri ya dikasih isi.
status dalam keluarga, anak kandung atau anak tiri atau anak angkat atau anak saudara. Di sini saya pilih anak kandung. Terus status anak yatim, bukan yatim piatu, yatim piatu atau yatim piatu ya. Kalau orang tuanya masih komplit berarti pilih yang bukan yatim piatu. Nomor telepon ini silakan diisi apabila nanti di kemudian hari panitia memerlukan komunikasi dengan anak-anak ya, calon pendaftar. Terus desa kelurahan ini silakan diisi ya. Misalkan dari Tunggangri, Kecamatan Kalidawir, Kabupaten Tulungagung, Provinsi Jawa Timur, kode pos 66292 misalkan. Nah, ini untuk biodata tentang data pribadi dari siswa ya. Silahkan diisi secara lengkap. Misalkan gini. Nah, jadi pastikan untuk seluruh form ini terisi semua. Selanjutnya kita masuk ke pendidikan sebelumnya. Ya. Misalkan jenis sekolah ini dari MTS, MTS-nya negeri, nama madrasahnya misalkan MTS 2 Tulungagung, alamatnya ditulis secara lengkap ya. Peta lokasi tempat tinggal siswa misalkan ini kita ketikkan lalu kita enter di sini ya. Misalkan Tunggangri, Kabupaten Jalan Raya Tunggangri, Kabupaten Tulungagung. Nah, ini. Nah, nanti secara otomatis di bagian nama lokasi ini akan tersimpan. Ya, jadi dipastikan di kolom pencarian ini terisi nama daerahnya secara lengkap. Misalkan kalau Rejo Tangan ya. Jalan Raya Panjerjo ya. Misalkan ini. Nah, ini kalau di Desa Tenggur. Nah, nanti silahkan disesuaikan dengan alamat masing-masing. Nah, selanjutnya untuk melakukan perubahan ya, yang terakhir ini anak-anak diminta untuk memasukkan password yang telah kalian buat tadi ya, kita masukkan. Selanjutnya kita klik simpan. Nah, di sini data identitas peserta didik berhasil disimpan. Ya, pastikan kalau sudah ini centang hijau berarti data identitas calon siswa ini sudah terisi. Sekarang kita masuk ke data yang kedua yaitu data orang tua atau wali. Ya. Jadi tolong nanti untuk pengisiannya ini secara lengkap biar untuk data induk yang ada di madrasah nanti bisa terisi semua. Sekarang kita masukkan untuk data ayah. Ya.
nama ayah misalkan Soeharto, alamat Jalan Pakesaji Kalidawir, RT 02 RW 01, Desa Kelurahan Pakesaji, Kecamatan Kalidawir, Kabupaten Tulung Agung, Provinsi Jawa Timur. Kode pos 66281. Nomor telepon ayah misalkan 081 234 6987 ya. Pekerjaan ini nanti silakan disesuaikan, misalkan PNS, agamanya Islam, kewarganegaraan WNI ya. Pendidikan misalkan kita isi S1, sesuaikan dengan data yang ada. Sekali lagi saya ingatkan, tolong diisi dengan data yang betul-betul valid. Penghasilan per bulan misalkan 1 sampai 2,5 juta. Nah, ini untuk data ayah. Sekarang untuk nama data ibu. Misalkan nama ibunya titik Jalan Pakesaji, RT 02 RW 01, nama desa Pakesaji, Kecamatan Kalidawir, Kabupaten Tulung Agung, Provinsi Jawa Timur. Kode pos 66281. Nomor telepon ibu tolong juga diisi ya. Pekerjaan misalkan dagang ya, agama Islam, WNI, pendidikan S2, penghasilan 2,5 sampai 4 juta ya. Ini untuk data ibu. Selanjutnya kita isikan yang data wali. Apabila ini sama dengan data ayah ya, namanya ayah, jadi silakan diisi, disamakan dengan informasi yang di nama ayah ya. Kalau walinya ini orang lain, silahkan diisi dengan data yang sebenarnya. Ini saya untuk data walinya saya contohkan pakai yang orang lain. Jalan Tunggangri, RT 3 RW 01, nama desa Tunggangri, Kecamatan Kalidawir, Provinsi Jawa Timur. Kode pos 66281 ya. Nomor telepon wali silahkan diisikan. Pekerjaan misalkan Polri ya, agamanya Islam, WNI, pendidikan S3, penghasilan 2,5 sampai 4 juta. Selanjutnya jangan lupa untuk dicentang atau di checklist kotak kecil ini ya, untuk melanjutkan. Ini sebagai pernyataan. Dengan ini saya menyatakan bahwa data yang saya masukkan benar adanya dan tidak dibuat-buat. Jika ternyata data yang saya masukkan tidak benar, maka saya sanggup menerima konsekuensi yang ada, termasuk dibatalkan menjadi calon peserta didik baru di MAN 3 Tulung Agung ya. Ini kita checklist, lalu pilih simpan data. Data orang tua atau wali peserta didik berhasil diperbarui. Nah, kalau ini sudah terchecklist hijau, berarti data sudah terisi. Selanjutnya, apabila calon peserta ini memiliki penghargaan ya, atau kejuaraan di tingkat, baik di tingkat madrasah,
kabupaten, provinsi ataupun tingkat nasional bahkan internasional bisa diunggah atau disampaikan melalui menu kejuaraan ini. Ya, kita klik. Ya. Sekarang di sini ada 3 ya, tingkat nasional, provinsi dan kabupaten. Untuk menambahkan tingkat ini penghargaan yang pernah kalian raih itu di menu tambah ya, prestasi, misalkan KS Sain Madrasah, jenisnya akademik tingkat provinsi ya, kita klik simpan. Nah, ini tingkat provinsi maka akan tertambah atau data yang telah kalian pilih tadi. Selain itu ya, kompetisi sains nasional ya, yang diselenggarakan oleh Kemendikbud tingkat kabupaten ya, kita klik simpan, maka data yang di kabupaten akan terisi. Dan juga misalkan olimpiade catur ya, ini non akademik yang tingkat nasional. Nah, maka datanya akan tertambah ya. Terus yang tingkat nasional kita juga punya penghargaan lagi ya. Bulu tangkis non akademik yang tingkat nasional. Nah, maka akan bertambah ini ya. Selanjutnya, kalau sudah mengisi identitas calon siswa, data orang tua atau wali, dan juga kejuaraan, yang terakhir yaitu kita mengunggah berkas. Ini. Di sini ada beberapa persyaratan yang harus kalian unggah ya sebagai bukti pendaftaran. Yang pertama, surat keterangan hasil ujian nasional ya. Ini nanti bisa dikosongkan. Kita tunggu informasi terkait ujian atau AKN yang ada yang oleh pemerintah diperbarui ya. Atau misalkan sudah ada nanti bisa kalian upload di sini. Yang bisa kalian upload itu nanti formatnya hanya PDF, JPEG dan PNG. Dan batas maksimal itu ukurannya adalah 1 MB ya. Misalkan ya, kita cari ini yang file PDF ya. Selanjutnya setelah kita memilih filenya, jangan lupa untuk klik upload. Nah, ini apabila sudah terupload maka di samping kanannya akan terchecklist. Terus selanjutnya scan kartu NISN, misalkan ini upload ya. Scan rapot semester 1 sampai 5 ya. Terus kartu keluarga ya. Rapot kartu keluarga, terus akte kelahiran ya. Misalkan ini scan foto kalian,
Terus yang terakhir adalah scan kartu KIP, KKS, PKH bagi yang memiliki. Ini nanti sebagai syarat untuk kita daftarkan dalam program Indonesia Pintar ya, atau PIP. Ini. Apabila semuanya sudah terupload atau sudah terunggah, maka di samping kanannya akan secara otomatis terchecklist hijau. Ini, dan di menu upload berkas juga sudah terchecklist. Selanjutnya, setelah keempat menu ini kalian isi semua, silakan dibaca di bagian kotak yang warna kuning ini. Periksa semua data pendaftaran sebelum melakukan tombol finalisasi. Setelah melakukan finalisasi, data pendaftaran tidak dapat diubah kembali dan hanya dapat mengubah dokumen SKHUN saja. Tombol cetak bukti pendaftaran dan hasil seleksi akan aktif setelah finalisasi dilakukan. Ya, jadi sebelum kalian melakukan proses finalisasi ini, kalian tidak bisa melihat bukti pendaftaran dan tidak bisa melihat hasil seleksi. Biar kedua menu ini aktif, kalian harus melakukan atau menekan tombol finalisasi, tapi perlu diperhatikan sebelum melakukan proses finalisasi ini, tolong betul-betul dipastikan semua data mulai dari identitas calon siswa, data orang tua atau wali, kejuaraan, dan juga upload berkas ini terisi semua ya. Oke, apabila kita sudah yakin semuanya data ini sudah betul, kita klik finalisasi. Finalisasi akan dilakukan, yakin data pendaftaran sudah benar, kita klik OK. Nah, ini finalisasi pendaftaran berhasil. Selanjutnya cetak bukti pendaftaran ya. Yang sebelumnya keempat menu ini tadi warnanya hijau, sekarang berubah menjadi warna putih. Nah, keempat menu ini ya, 5 ini sekarang kita tidak bisa menggunakannya lagi ya, kecuali upload untuk file SKHUN atau ijazah ya. Ini yang hanya bisa ini saja. Selanjutnya yang kita lakukan yaitu mencetak bukti pendaftaran. Nah, kartu peserta PPDB online tahun 2021 ya. Nama calon ini kita cek data isian yang sudah kalian isikan tadi ya, dan ini silahkan disimpan ya. Kalian simpan sebagai bukti bahwa kalian telah melakukan proses pendaftaran dengan nomor urut 8 ini. Oke, setelah itu nanti apabila hasil seleksinya ini sudah keluar ya, maka nilainya di sini akan muncul ya, mulai dari tes BTQ, baca tulis Quran, tes tertulis, dan seleksi SKHUN, dan nilai akhir. Apabila semua sudah masuk, maka akan muncul. Demikian, setelah selesai semua, kalian bisa keluar dari halaman PPDB online ini, dan kalian bisa mencetaknya ini tadi ya, sebelum ini. Kalau ini muncul di komputer, sekarang kalian bisa mencetak hasil PPDB ini melalui cetak PDF ya. Kita klik untuk hasil nilainya. Oke, itu demikian langkah-langkah dalam menggunakan aplikasi PPDB online di Man3 Tulungagung. Apabila ada pertanyaan, silahkan disampaikan, bisa melalui sini ya, kontak yang sudah ada Bu Zakiah dan teman-teman panitia, dan juga bisa melalui aplikasi secara langsung. Demikian,
Ada kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.